Oke, teman-teman sahabat Beci, kalau yang di video sebelumnya nih kita ngobrol sama guru-guru dari Banjarnegara, sekarang ngobrol sama orang tua murid juga anaknya yang juga mengerjakan project di sini. Nah, mungkin aku pengen kenalan dulu ya, boleh ya Tante ya? Boleh cerita nama dan yang kayak gimana nih ceritanya di awal sampai akhirnya Erda bisa ada di sini. Perkenalkan ya, saya ibu dari anak saya yang tercinta ini, Herda Arfifah. Nama saya Ibu Sri Jumaria. Saya ingin menceritakan pengalaman saya ya, gimana ceritanya anak saya bisa di sini bergabung dengan mbak-mbaknya di sini. Awalnya saya sebagai orang tua itu biasa kan ya, namanya orang tua itu pasti tahu minta izin suruh nginap, pasti horor kan ya. Iya, kalau namanya orang tua pertama kali punya anak yang menginjak remaja, kok jauh dari orang tua, takutnya kan ya namanya orang tua ada sesuatu lah. Terus ternyata kita tahulah, kita kesini juga lihat kondisinya seperti ini. Ternyata teman-temannya juga banyak di sini juga banyak pengalaman yang positif yang membikin anak saya yang tercinta ini lebih baik. Bukan berarti yang kemarin buruk, bukan, tapi lebih baik. Jadi kayak kemandiriannya itu lebih. Ya, dulu-dulu kan waktu ikut ibunya namanya juga biasanya kalau ikut ibu itu kayak manjanya seperti apa kan ya, apa-apa pasti ibu. Nah, sekarang udah bisa mengerjakan sendiri ya, semua pasti. Mungkin pertama terpaksa mungkin kan ya, karena di sini udah jauh sama orang tua, terpaksa juga karena dari temennya juga ada lingkungan itu bisa mempengaruhi perkembangan anak ya. Lingkungannya kok positif, jadi ada kemajuan mungkin dari segi perilakunya juga lebih baik, mungkin lebih yang kemarin-kemarin misalnya sama orang tua itu agak gimana, sekarang sudah agak lebih baik. Misal contoh, kalau kemarin kan biasa ya namanya anak muda ya, kalau dikasih tahu suka gini-gini, sekarang udah agak berbeda, bisa agak lebih dewasa. Mungkin saya juga terima kasih ya, karena udah tahu dari teman-temannya juga, dari mentor itu diberikan masukan atau mungkin ilmu tentang apapun di sini, bukan hanya dari segi teknik, tapi juga dari mungkin rohani juga dikasih tahu, terus pengalaman mereka dari awal kenapa bisa jadi sukses. Jadi ada kiat-kiat, mereka memberikan masukan itu kepada anak kami. Jadi setelah beberapa bulan ya di sini ya, juga cerita dia sangat termotivasi untuk seperti mereka. Contoh-contoh mereka itu di sini banyak. Jadi seperti kayak punya semangat lagi. Yang kemarin itu padahal waktu masuk di RPL ya, itu dia itu sebenarnya nggak mau sebenarnya. Ya benar nggak mau, soalnya mungkin dari segi teori mungkin dia juga merasa agak susah gini-gini. Ternyata setelah masuk ke dalam ini, terus ikut karir anak, terus ikut ini di Ulang Becik, ternyata lebih punya tujuan gitu. Bu, nanti saya harus seperti ini gitu loh. Jadi saya juga terima kasih sama teman-temannya di sini juga. Jadi lebih baik, mungkin saling mengingatkan. Jadi saya juga minta tolong titip anak saya, kalau ada yang diingatkan. Namanya juga masih anak-anak, itu pasti ada banyak hal yang kurang pas, seperti Mbak Dila ya, punya pengalaman yang banyak, pasti diberikan ilmunya ke anak-anak saya, juga ke teman-temannya pasti gitu. Mungkin itu aja Mbak. Ini baru awal perkenalan, ceritanya udah banyak ini ya Tante. Ngeremnya susah. Gak apa-apa, seru jadinya. Ini pengen nanya sama Erda nih, gimana meyakinkan itu sebetulnya
sebelum meyakinkan pasti kan kamu harus yakin dulu sama diri sendiri kan. Nah, gimana kamu meyakinkan diri sendiri supaya bisa meyakinkan orang tua gitu, mamahnya Erda gitu, Tante Sri, oke, aku emang pengen di sini dan aku bisa kok gitu. Tuh gimana sih, Da? Awalnya itu kan kalau awal mutusin tuh kayak aku mikir kayak bisa nggak ya ini 3D, sedangkan awal itu kan aku nggak 3D sama sekali kan, tuh aku bisa nggak ya, ada rasa kayak muncul nggak yakin gitu kan. Terus dari dapat masukan dari mentor, karena kalau kamu mau kamu pasti bisa, dan kalau kamu usaha kamu pasti bisa. Jadi kayak aku itu beberapa itu aku mikir aku mau atau enggak, aku butuh atau enggak. Akhirnya aku dapat pilihan, oke aku mau, walaupun ya lama tapi aku terima kalau aku belum terlalu bisa gitu sih. Terus untuk ngeyakinin orang tua itu kan kalau di awal itu kan aku udah yakin, kalau aku udah yakin aku bakal usaha kayak ngasih bukti apa aja yang udah aku lakuin biar kasih izin gitu. Itu sih yang aku tangkap. Apa buktinya? Maksudnya apa bukti yang pengen kamu tunjukin, ini nih aku bisa kok gitu? Kalau itu sih apa yang aku buat dari awal sampai akhir itu aku kasih tahu semua. Entah susahku apa, bisaku apa, kuranganku apa, aku kasih tahu semua biar orang tua aku tahu gitu loh. Tingkat-tingkatanku itu dari 0 sampai sekarang itu apa aja. Mulai lagi nih ke Tante. Nah, gimana nih Tante ngelihat Erda sebelum ikut program dan setelah ikut program, ada hal-hal kecil yang oh ya ternyata Erda begini ya, dulu tuh kayak gini loh. Itu tuh boleh di-share nggak Tante? Dari saya pribadi ya mungkin namanya orang tua, mungkin kalau dari hal kecil yang kecil, mungkin dari hal mata pelajarannya dulu awalnya ya. Dulu itu kan waktu apa ya, gambar ya, itu ya gambar itu. Saya lihat dia itu lebih bagus gitu loh. Saya pertama karena saya juga nggak tahu kan tentang dunia ini, ya bingung saya ini caranya gimana, ini loh Bu, dikasih tahu di rumah, oh ini Bu caranya gini. Jadi kayak saya tuh lihat anak saya itu kok dari segi menjelaskannya ke saya itu kan kelihatan dia itu senang, semangat, punya kan senang gini. Kalau awal-awal memang setengah tidak yakin gitu, dianya memang iya kan kelihatan dari wajahnya itu kalau menjelaskan, Bu tadi gini-gini kan kelihatan. Terus kemudian kok setelah ngasih contoh gambar juga itu, Bu ini gini, caranya menyampaikan itu dengan ekspresi wajah yang jadi saya senang tuh. Terus mungkin dari untuk yang lain-lain, dari mungkin untuk sikap lah nih, saya sikap itu mungkin karena lingkungan, mungkin sering dari mungkin mentornya juga saya kira lebih tahu kalau pas di sini pasti sering melakukan kesalahan, pasti itu mungkin cara menyampaikan itu berbeda dengan orang tua. Pasti orang tua itu biasa kan, orang tua pasti ngomong gini lah. Justru kalau mentornya yang ngomong sedikit aja itu masuk. Iya, saya tuh ya cuman sedikit aja masuk. Berarti memang dia itu punya chemistry ya. Dia itu memang suka dengan hal itu ternyata. Baru tahu kan, dulu maksudnya aja dia nangis-nangis itu ikut disuruh RPL bener. Dia nggak mau. Dia itu pengennya dulu masuk SMA awalnya gitu. Awalnya pengen masuk SMA, terus disuruh di SMK. Mungkin pertimbangan ayahnya sama neneknya itu biar bisa mandiri, bisa siap kerja. Kalau di SMK kan begitu kan, nggak sama dengan SMA. Punya keterampilan lah kalau di SMK. Awalnya nangis beneran. Ternyata dia tidak tahu bahwa disitulah dari nangis-nangisnya ada hal yang dia sukai ternyata. Nah, di situ hikmahnya di situ. Ternyata orang itu tidak bisa menyepelekan sesuatu yang awalnya tidak cocok dengan keinginan saya. Ternyata dia senang sekali. Ya. Sampai saat ini saya lihat dia itu kalau cerita itu antusias sekali. Jadi dia memang menemukan sesuatu yang sangat dia senangi. Mungkin ada motivasi lain dari teman-teman lingkungan sini sama mentornya. Karena kalau saya kan nggak tahu apa-apa kan ya. Saya juga terima kasih dengan adanya di sini dia semangat untuk mencapai hal yang dia senangi, karena ada mungkin mentornya ngasih masukan terus, jadi dia nggak kayak kemarin gitu. Jadi saya sangat senang sekali mungkin itu. Tapi kebayang gitu, maksudnya berarti dari awal itu yang terlihat perbedaannya adalah dari nangis-nangis nggak mau ternyata jadi semangat. Saya aja
Sebenarnya kan nggak setuju awalnya ya. Saya itu sukanya di SMA karena mata pelajarannya itu kan umum. Jadi kalau mau kuliah kalau ada uang sih ya namanya rezeki nggak tahu. Biar lebih gampang. Itu menurut saya ternyata apa yang di pikiran saya itu tidak tepat ternyata. Oh ya untung saja ayahnya itu memaksa. Dan ternyata hikmahnya dia itu pas suka dengan hal itu gitu loh. Kan kita sudah tahu. Mungkin kan dari awal tidak kebayang RPL itu apa, kan belum pernah. Kalau saya juga lulusan SMA kan jadi nggak ada bayangan RPL itu seperti apa lah ya nanti ngapain. Nggak ada bayangan. Ternyata dengan hikmah menangis beneran itu sampai saya nggak mengada-ada loh ini sampai dia nangis-nangis. Wong dia itu pengennya di SMA dulunya. Pengennya di SMA dan ikut nenek saya ternyata dengan hasil menangisnya itu sedihnya lama itu beneran ya untung itu corona ya jadi dia masuk sekolah iya beneran mungkin kalau dia masuk sekolah pas awal-awal mungkin 1 minggu 2 minggu pasti wah udah di sini di ulang Mici oh ternyata dia senang dan saya senang sekali juga ada perubahan bukan hanya sedikit ini perubahannya banyak sekali karena apa yang saya senang di itu ada motivasi itu loh orang itu kalau yang susah kan di situ memberikan semangat itu susah dengan cara apa kalau dia tidak apa namanya lah susah ternyata dia oh ya dan saya yakin ini pasti karena dari teman-teman dan mentornya pasti pertama dari mentor itu baru lingkungan dulu dan dia nyaman dengan lingkungannya tambah kalau dia nggak nyaman pasti dia pulang terus tiap hari berarti kan kerasan di sini oh berarti kan lingkungannya membuat dia itu nyaman itu kan kunci orang bisa menyukai sesuatu contoh orang kerja seenak apapun pekerjaan itu kalau lingkungannya tidak membuat nyaman nggak bakalan kerasan meskipun kita kerja keras bukan keras ya berat lingkungannya nyaman pasti terasa ringan itu pengalaman saya karena saya ya orang pabrik kan biasa di mana kan udah pindah-pindah ke sana pernah jadi misalnya contoh jadi atasan juga pernah jadi bawahan juga pernah jadi operator juga pernah jadi merasakan operator juga enak-enak aja kalau temannya nyaman misalnya terasa ringan nggak berat ya gitu loh jadi itu kuncinya ya lingkungan ternyata itu membentuk dia jadi seperti itu. Kita mau nanya nih penasaran nih diklarifikasi sama Erda. Pertanyaan pertama ini langsung 2 apa ya, Dak ya? Pertanyaan pertama, apa sih yang bikin kamu suka sama akhirnya menemukan kesukaan itu di bagian mana gitu dari apa yang kamu kerjain? Terus yang kedua, apa yang bikin kamu nyaman sama lingkungan ini? Langsung 2 ya, Dak? Yang pertama itu aku itu kan tipe orang yang kayak ngerjain sesuatu kayak gampang bosen gitu kan. Kalau nggak gampang bosen, ya kalau udah pusing ya emosi sendiri gitu kan. Nah, mentor aku itu kayak ngasih tahu aku caranya gimana biar nggak kalau misal nggak bisa atau pusing tuh tanya. Tapi aku juga harus tahu apa tuh namanya batasannya. Jadi kalau tanya itu jangan langsung but gitu jangan. Jadi kayak Kak Reza. Itu toh. Nah, jadi kalau tanya itu kayak yang susah-susah. Contohnya kayak semisal biasanya kan kalau aku tanya itu kan kayak soal vertex itu kecil banget itu kalau aku searching pun ketemu. Jadi aku berusaha ngatur aku kayak misal kalau nggak bisa aku searching dulu kalau bener-bener nggak bisa baru tanya. Karena itu kan aku kayak jadi termotivasi gitu kan. Nek semisal aku yakin aku bisa itu nggak semestinya aku bisa. Jadi harus ada orang yang ngebimbing kita supaya kita tahu kita bisanya di apa. Dan kalau kita emang nggak bisa bener-bener nggak bisa itu ya udah ngomongin apapun itu harus diomongin kan aku kalau di 3D itu kan sekarang kayak ya aku akuin aku nggak bisa jadi mentorku kayak ngasih aku jalan lain selain di 3D kayak bantu administrasi gitu sih terus yang bikin aku nyaman di sini itu orang-orangnya lingkungannya kayak cara mereka ngedidik aku biar kayak nggak kayak yang dulu itu nggak keras gitu loh kayak ngomongnya pelan tapi aku langsung tahu aku salahnya di mana itu langsung diomongin nggak kayak ditunda-tunda dulu jadi itu sih yang bikin aku nyaman di sini. Tadi kan ngomongin soal pindah dari 3D ke admin di admin jadi makin suka atau makin tertantang atau gimana tuh? Kalau di admin itu justru aku malah makin suka karena aku tipe orang yang kayak suka ngetik-ngetik gitu kan daripada kayak harus
skate atau apa gitu, aku lebih suka ngetik, cari tahu, kayak bukan lebih santai sih, kayak itu tanggung jawabnya gede banget. Kalau sampai aku satu data aja salah, itu bakal semuanya salah, harus ngulang dari awal lagi, kayak tantangannya itu besar banget dan aku juga harus lebih teliti lagi dari sebelumnya gitu. Sangat Tante. Oke, terakhir harapannya dari Tante sama Erda langsung gitu ya, satu-satu ke depannya tuh harapannya buat Erda apa, dan Erda buat kamu sendiri, kamu pengennya gimana? Karir ya berarti ini ya, kedepannya bisa seperti contoh-contoh di sini lah. Jadi karena lingkungan di sini juga bisa membawa dia untuk seperti itu. Dan mungkin dengan adanya di sini bisa berlanjut, maksudnya berlanjut untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dia suka di sini gitu. Kalau buat aku harapannya untuk pertama-tama aku kayak ingin ningkatin dulu administrasinya ini. Kayak aku harus lebih dari yang sekarang. Kalau misal udah cukup, itu aku bakal usaha bikin studio sendiri di cabang-cabang di Kota Salatiga ini. Itu sih harapan aku. Iya. Jadi biasanya kalau di sini tuh teman-teman tuh pengen punya studio sendiri tuh kayak mau jadi pebisnis. Jadi cita-cita besarnya tuh sebetulnya bukan cuman gambar, tapi mengelola satu studio sendiri, punya bisnis sendiri. Semoga berhasil ada doa dari Tante juga bakal ini banget sih, bakal berguna banget buat kita juga gitu ya, supaya nyaman juga Erda di sini, betah gitu kan. Tadi katanya nggak mau pulang ya. Sekarang makin banyak Tante 4 orang. Oke, segitu aja teman-teman Beci. Semoga bisa dapat apa yang tadi di-share sama Erda dan Tante Sri. Thank you, bye-bye.